Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu saya juga duduk di sini sharing tentang apa itu inti ajaran Guru Agung kita Buddha, ya, bahwa kita selalu berbuat kebajikan, tapi kita tidak menambah kejahatan atau keburukan, perbuatan yang buruk. Kita selalu berpikiran yang positif. Dan saya waktu itu juga menyinggung dengan 4 kesunyataan mulia. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang apa itu 4 kesunyataan mulia atau 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu apa, Bapak Ibu? Yang pertama itu karena 4 ya, 4 jadi ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah duka atau penderitaan. Lalu yang kedua sebab duka. Yang ketiga lenyapnya duka. Yang keempat jalan menuju lenyapnya duka. Saya akan bahas mulai dari yang pertama ya. Saya akan coba untuk sharing untuk mulai dari yang pertama, yaitu tentang duka. Duka atau istilahnya itu adalah penderitaan. Kenapa Guru Agung kita kenapa kok yang dibahas adalah penderitaan? Kita begitu dilahirkan Bapak Ibu, kita akan mengalami yang namanya sakit, usia tua, dan kematian. Apakah ini suatu penderitaan Bapak Ibu? Ada enggak Bapak Ibu yang pada saat sakit tidak menderita? Saya rasa enggak ada ya. Orang sakit katanya menderita. Demikian juga Bapak Ibu, setiap kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu adalah suatu penderitaan. Misalnya contoh konkret Bapak Ibu, saya untuk duduk di sini, ya, ini sudah mempersiapkan dengan baik. Tentang apa? Tentang mentalnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena sifat manusia Bapak Ibu, maunya adalah sempurna, tidak ingin adanya kesalahan. Jadinya apa? Penderitaan yang muncul. Waduh, nanti saya kalau duduk di sana, saya ngomongnya salah gimana ya? Kan saya jadinya malu. Saya jadinya ini, jadinya itu. Nah, itulah Bapak Ibu, penderitaan. Nah, untungnya tadi kita setelah puja, baca parita, lalu kita meditasi. Walaupun mungkin meditasinya nggak lama ya, tetapi cukup membantu Bapak Ibu. Kita menjadi bisa tenang, lalu bisa fresh ya. Nah, penderitaan ini Bapak Ibu,
Sering orang itu selalu berpikirnya tidak mau menerima. Misalnya bapak ibu sakit. Sakit ini contoh ya. Sakit ini demikian. Contoh misalnya bapak ibu punya tekanan darah tinggi. Ya. Tekanan darah tinggi ini lalu bilang katanya dengar bahwa kalau dengan meditasi ini bisa sembuh dengan tekanan darah tingginya. Lalu orangnya ini datang ke salah satu guru meditasi. Lalu dia bilang bahwa saya belajar meditasi mau menyembuhkan tekanan darah tinggi saya yang tinggi. Lalu diajarkanlah ya, mereka belajar meditasi ya, yang sesuai diajarkan. Tetapi Bapak Ibu, karena pikirannya ini ya, inginnya meditasi sembuh, semakin marah Bapak Ibu. Karena apa? Tidak bisa konsentrasi. Karena yang dipikirkan apa? Sakitnya. Saya tuh meditasi supaya hilang sakitnya. Ternyata bukannya hilang Bapak Ibu, malah bertambah. Karena apa? Semakin stres, semakin pikirannya semakin kalut, sehingga tensinya bukannya turun malah meningkat. Akhirnya berguru ke tempat yang lain. Cari lagi, cari lagi. Nah inilah Bapak Ibu. Penderitaan ini gak akan hilang kalau Bapak Ibu tidak mau melepas. Justru pada saat Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu harus bisa menerima, oh ini toh sakit. Sakit ini yang harus saya terima. Udah, pada saat Bapak Ibu bermeditasi, lepaskan itu. Justru jangan dijadikan beban. Saya meditasi itu mau supaya penyakit saya ini hilang. Tidak Bapak Ibu. Justru pada saat Bapak Ibu bermeditasi, itu adalah Bapak Ibu melepaskan apa yang menjadi beban Bapak Ibu. Penderitaan itu sebetulnya adalah selalu berlalu. Ada yang orang bilang, wah saya itu hidupnya selalu menderita. Apakah benar Bapak Ibu selalu menderita? Tidak. Saya itu nggak pernah. Misal ya, orang-orang yang kelaparan Bapak Ibu. Apakah orang-orang yang kelaparan itu selalu menderita? Memang iya, lebih banyak menderitanya. Tapi pernah bahagia nggak dia? Pernah. Pada saat dia diberi makan, itu bahagia sekali. Jadi sebetulnya imbang Bapak Ibu. Penderitaan dan kebahagiaan itu sama. Cuma tinggal kita yang mau menyikapinya. Nah ini Guru Agung Buddha ini mau menjelaskan bahwa ini loh penderitaan. Bagaimana kamu? Nggak tahu kalau misalnya itu penderitaan. Ya taunya happy dan happy ya kan. Yang dikejar apa? Materinya. Terus dikejar. Tapi ya ini, kita akan terjerumus kembali menjadi makhluk-makhluk yang lain. Yaitu kita bisa lahir, tua, sakit, mati, kemudian lahir lagi, tua, sakit, mati. Mungkin bisa di beda alam atau mungkin juga dengan planet yang lain atau dengan lahir lagi kembali ke planet bumi sebagai manusia atau sebagai makhluk-makhluk di alam penderitaan. Jadi
Semua kembali lagi kepada diri kita Bapak Ibu. Guru agung kita menunjukkan ini loh penderitaan. Jadi bukan berarti kenapa kok Buddha ini mengajarkan tentang penderitaan, tidak kebahagiaan yang diajarkan. Karena dengan kita tahu penderitaan ini nih, kita bisa yang namanya ngatasi penderitaan ini Bapak Ibu. Dengan kita bisa mengatasi penderitaan ini, nantinya kita akan berlanjut atau istilahnya naik level ya. Itu tadi yang pertama Bapak Ibu tentang penderitaan. Bahwa dengan kita dilahirkan, kita akan mengalami yang namanya sakit. Sakit semua orang mengalami. Termasuk saya pun pasti mengalami. Orang yang sakti pun nantinya juga mengalami yang namanya sakit. Tua, semua orang mengalami yang namanya tua. Kematian pun semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Jadi wajar nggak Bapak Ibu? Wajar, begitu kita dilahirkan, kita akan mengalami yang namanya sakit, tua, dan kematian. Itu semua makhluk Bapak Ibu akan mengalami hal seperti itu. Bapak Ibu, tadi saya menambahkan pada saat meditasi waktunya untuk ditambah. Waktunya untuk ditambah. Kalau yang suka, yang sudah terbiasa dengan meditasi, duduk tenang, waktunya ditambah kan berarti agak lama semakin enjoy, semakin enak. Tetapi yang baru mau mulai meditasi, begitu lama, duh, kok nggak selesai-selesai ya? Sudah selesai belum ya? Kenapa ini lama ya? Kenapa ini lama? Kok nggak selesai-selesai ya? Pasti ada yang berpikir seperti itu. Suatu penderitaan. Jadi merasakan sakit ini penderitaan. Lalu yang duduk nggak biasa dengan bersila, duduk bersila, juga merasakan penderitaan, kesemutan. Apakah seorang meditator itu tidak pernah kesemutan Bapak Ibu? Iya. Tetapi karena sudah terbiasa, mereka menikmati itu. Nah, bagaimana dengan yang baru? Waduh, begitu kesemutan, waduh sakitnya bukan main. Penderitaan. Karena melihatnya dari sisi penderitaan. Sakit. Nah, ini Bapak Ibu. Penderitaan ini semua orang mengalami. Bapak Ibu lapar sekali. Pas kebetulan ada di gunung, nggak ada orang jualan. Wah, lapar. Penderitaan nggak? Penderitaan. Karena apa? Merasakan lapar. Aduh, perut saya keroncongan, lapar. Berusaha mencari apa? Makanan. Begitu sudah dapat makanan, bagaimana perasaannya? Senang. Penderitaannya hilang. Jadi penderitaan itu sebetulnya datangnya dari mana Bapak Ibu? Datangnya ya dari diri kita. Nah, lalu saya mau melanjutkan untuk tadi yang pertama adalah duka atau penderitaan. Lalu saya bilang akan melanjutkan ke sebabnya duka. Sebab duka itu karena apa Bapak Ibu? Karena nafsu keinginan atau tanha. Semua orang itu karena apa? Penyebabnya, penderitaan ini. Karena keinginan kita, keinginan yang tidak terkontrol atau keinginan yang berlebih. Nafsu keinginan kita. Contoh yang simpel seperti ini. Punya gaji 2 juta.
mau memiliki mobil dengan merek A yang harganya ratusan juta. Katanya mau nyicil, kira-kira mampu enggak? Ya kalau mobil sampai ratusan juta yang ngasih kredit nggak bisa pak, ya oke. Sepeda motor tapi maunya yang 30 juta harganya. Cicilannya, wah ini saya ngambil 48 bulan. Cicilannya berapa? Cicilannya 1,5 juta. Sanggup, sanggup. Saya nanti 500.000 cukup untuk hidup. Setiap bulan 1,5 juta dibuat nyicil. Begitu tanggal muda terima gaji dicicilkan sisa 500.000 setiap hari sambil mikir, waduh uang ini cukup nggak ya? Uang ini cukup nggak ya untuk sampai akhir bulan? Setiap hari dilihat, setiap hari dihitung uangnya. Penderitaan nggak Bapak? Penderitaan. Enak naik sepeda motor bagus, tetapi setiap hari menderita. Tidak dipikirkan setelah dia naik motor, ternyata butuh bahan bakar. Setiap minggu dia bilang, saya ngisi bahan bakar nggak banyak-banyak lah. Setiap minggu 20.000 saja. 20.000 kali 4 udah 80. Berkurang lagi uangnya. Untuk makan cukup nggak? Menjadi tidak cukup Bapak Ibu. Orang ini menderita karena apa? Karena nafsu keinginannya. Hanya dia kepingin sepeda motor yang mewah, yang bagus, tetapi dia tidak mikir untuk kehidupan dia sehari-hari. Ya jadi semua tinggal tergantung kita. Sebab penderitaan ini apa? Sebab penderitaan ini adalah nafsu keinginan kita. Karena keinginan kita ini inginnya selalu yang itu. Yang tadi saya katakan selalu maunya yang perfect. Ingin ego kita ini selalu yang baik, yang bagus. Tidak mau kalah dengan yang lain. Nah ini yang menimbulkan penderitaan Bapak Ibu. Kita hidup ini maunya kan bahagia, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi banyakkan orang justru mencari penderitaan tanpa mereka sadari. Yaitu tadi contoh, orang beli sepeda motor dengan gaji yang minim, tetapi akhirnya dia akan tersiksa. 48 bulan itu berarti kan 4 tahun Bapak. Menderita selama 4 tahun. Itu dalam keadaan dia sehat. Kalau dianya sakit, nah semakin pusing lagi ya Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu. Demikian juga kalau tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu juga harus tahu sebabnya. Sakitnya ini karena apa? Misalnya orang tadi punya tekanan darah tinggi. Ya, penyebabnya apa? Oh, saya tuh hobinya kalau makan tuh selalu yang mintanya yang asin-asin. Nah, sudah diketahui penyebabnya, makannya sukanya yang asin-asin, dirubah pola makannya. Dirubah. Wah, saya tuh hobinya makan durian. Mulai dirubah. Kalau yang namanya hobi, suka, ya cukup kalau misalnya mau cicip-cicip durian sedikit ya boleh. Jangan terus tidak. Ya kan?
Jadi semua tinggal tergantung kita Bapak Ibu. Pola pikir kita yang harus kita rubah. Kita ini harus bisa merubah bahwa apa sih penderitaan ini? Kita harus tahu sebabnya. Kenapa kita ini menderita? Seperti tadi, saya pun juga menderita kan Bapak Ibu. Di dalam pikiran saya mau duduk di sini, saya takut untuk berbuat suatu kesalahan. Pikiran ini juga berkecamuk penderitaan. Lalu saya berani melepas karena saya harus duduk di sini. Karena ini waktunya untuk saya sharing kepada Bapak Ibu. Jadi saya tidak menderita lagi. Demikian juga Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu tadi sudah lewat dari meditasi yang tadi merasa bahwa ada yang kesemutan, ada yang waktunya lama, begitu pemimpin puja meditasi selesai, wah, kebahagiaan. Meditasi selesai, waduh, selesai meditasi. Yang tadi dia, wah, ini kapan selesainya? Enggak selesai-selesai. Tetapi bagaimana seseorang yang justru sering melakukan meditasi? Wah, kalau bisa jangan selesai dulu ya. Lagi enak-enaknya, lagi tenang, enak. Kebalikan. Begitu meditasi selesai, waduh, malah selesai. Sebaliknya Bapak Ibu, kecewa. Harusnya waktunya lebih lama lagi. Berbalik dengan yang tadi, yang belum terbiasa maunya waktunya cepat selesai. Tapi bagaimana yang hobi atau yang suka meditasi? Wah, kalau bisa yang lama. Semakin lama semakin nyaman, semakin enjoy. Tapi akhirnya gimana Bapak Ibu? Begitu pemimpin puja bakti meditasi selesai. Masing-masing punya penderitaan. Dan masing-masing ada yang bahagia. Yaitu tadi Bapak Ibu. Tadi kalau Bapak Ibu yang katanya meditasi lama, kesemutan, nggak betah, gerak sana, gerak sini. Lalu yang satu lagi karena suka meditasi, duduk tenang, enak, nyaman. Akhirnya dihentikan menjadi masing-masing punya pemikiran masing-masing. Nah inilah Bapak Ibu, kita akan tahu sebabnya. Sebab yang pertama tadi, yang tidak suka meditasi. Dengan waktu yang lama, dia tidak nyaman. Sehingga selalu bergerak, selalu tidak bisa konsentrasi, selalu gelisah. Kapan ini selesai? Jadi penyebabnya karena apa? Waktu meditasinya lama. Bagaimana dengan yang suka meditasi? Dia duduk, sudah lagi waktunya ditambah, semakin tenang, semakin enak, semakin nyaman. Lalu dengar suara meditasi selesai. Waduh, kenapa selesai? Wong saya lagi enak. Menyesal. Menjadi apa? Menderita juga. Aduh, kenapa cuman sebentar? Jadi perasaannya menjadi yang lain merasakan satu sisi merasakan lama meditasinya, satu sisi merasakan kok cepat sekali meditasinya. Inilah Bapak Ibu, kita bisa tahu sebabnya. Sakit ini tahu sebabnya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu sebabnya.
Coba Bapak Ibu yang sakit ya, atau misalnya Bapak Ibu sehat nih ya, Bapak Ibu datang ke praktek dokter ya, datang ke sana. Lalu Bapak Ibu duduk, nah, dokternya bertanya, ya Bapak Ibu ada keluhan apa, ada sakit apa. Lalu Bapak Ibu menjawab begini, Dok, saya sakit apa dok? Saya sakit apa dok? Kira-kira dokternya mau meriksa enggak Bapak? Dokternya nggak akan mau meriksa. Karena kenapa? Karena tidak ada keluhan dari Bapak Ibu. Pasti dokternya bertanya, lah Bapak Ibu punya keluhan apa? Lah kan dokter, seorang dokter, dokter harus tahu dong, saya sakit apa. Mungkin Bapak Ibu akan diusir sama dokternya. Ya, karena apa? Ini kayaknya orang ini nggak beres. Ya, datang ke tempat praktek dokter, tapi dia datang tidak tahu sakitnya apa. Minta dokternya yang harus tahu dia sakit apa. Pasti akan marah dokternya. Udah Bapak Ibu keluar aja deh. Ya, jadi Bapak Ibu yang tahu sakitnya itu adalah Bapak Ibu. Dokter ini kan mengetahui, oh Bapak Ibu ini, anu dok, saya itu batuk, ada lendirnya di sini dok. Nah, biasanya dokternya menanyakan, ada pileknya enggak? Oh iya, hidungnya tersumbat. Panas enggak? Nah, itu mulai. Coba Bapak Ibu yang sekali-sekali dah, dokter praktek ke tempat dokter bilang, sakitnya apa Bapak Ibu? Coba dong dokter periksa sendiri, saya sakitnya apa? Pasti nggak akan dilayani. Ya jadi yang tahu sakitnya itu adalah Bapak Ibu. Nah, guru agung kita ini seperti dokter. Nah, guru agung kita ini tahu nih loh adanya penderitaan. Penderitaan ini ada. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu nafsu keinginan. Loba, dosa, moha. Apa itu loba? Keserakahan. Apa itu dosa? Kebencian. Apa itu moha? Kegelapan batin. Kenapa? Kita tidak tahu kita itu mau kemana. Loba tadi keserakahan, kita itu maunya, wah ini semua jadi punya saya. Ini milik saya. Semua. Itu loba keserakahan. Kebencian. Kebencian yang demikian dalam itu adalah penyakit yang Bapak Ibu akan simpan di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu hati-hati dengan yang namanya kebencian. Bapak Ibu harus melepas. Karena kebencian itu bisa menimbulkan yang namanya tumor. Cancer itu penyebabnya dari kebencian. Kebencian yang tidak bisa dilepaskan. Itu bisa menyebabkan yang namanya tumor atau cancer. Berkumpul dengan yang tidak disukai. Itu juga penderitaan Bapak Ibu. Berpisah dengan yang dicintai. Itu penderitaan. Ada nggak Bapak Ibu? Suaminya atau istrinya meninggal. Habis itu ayo kita adakan pesta. Karena suami saya, istri saya meninggal.
Sebetulnya di dalam hatinya ada perasaan kehilangan. Ya, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang tidak disukai. Wah nih malah dateng, aku padahal nggak suka loh sama itu loh. Dateng, saya nginep di sini ya 1 minggu. Waduh selama 1 minggu bingung. Padahal mungkin orangnya nggak apa-apa. Tapi karena di dalam pikirannya ini kebenciannya demikian tinggi, jadinya akhirnya ya begitu. Baru lihat orangnya aja, wah, langsung marahnya demikian ini. Nah sebetulnya Bapak Ibu, itu karena apa? Karena kebencian, karena ketidaksukaan kita. Ini adalah tanha Bapak Ibu, nafsu keinginan. Keinginannya karena kita ini serakah. Punya usaha, semuanya usaha mau dibawain dia. Pusingnya Bapak Ibu. Si A punya produk A, produk A. Si B punya produk C, ambil produk C. Produk B, ambil semua diikutin. Habis itu nggak ada yang fokus. Terus bingung. Si A punya masalah, B punya masalah, si C punya masalah. Pusing Bapak Ibu. Tidak ada yang difokuskan. Penderitaan lagi. Keserakahan yang muncul. Pak, harganya naik Pak. Oh loh kok kamu naikkan? Enggak bisa. Pokoknya kalau naik saya nggak mau beli. Yang nyari banyak, nggak mau beli. Harganya naik ya tinggal dinaikkan. Contoh, akhir-akhir ini kan ayam naiknya tinggi, ya kan? Wah, bagaimana caranya? Yang dulunya belinya 1 ekor, ya nggak usah beli 1 ekor, dibagi beli setengah, tapi dibaginya yang jadi banyak, ya kan? Tetap makan ayam, ya kan? Tapi kan ada, wah ayamnya mahal, marah sama bakulnya. Ayamnya orang medun-medun nih piye? Nah, yang motong ya juga bilang, lah gimana? Wong yang saya dapatnya juga mahal, ya saya jualnya mahal. Ya toh? Jadi nggak usah pusing Bapak Ibu. Tergantung diri kita. Kalau misalnya mampu beli ya beli, nggak mampu ya nggak usah beli, nggak usah dipaksakan. Oh belinya bisanya 1/4 ya beli 1/4. Saya beli 1 potong, dipotong-potong jadi 4. Nggak apa-apa. Yang penting ada ayamnya tuh Bapak Ibu. Wah ayam lagi mahal, telur lagi mahal. Ya kalau gitu nggak usah makan ayam, nggak usah makan telur. Makan yang murah, makan ikan. Ikan mahal ya kalau gitu beli sayuran aja, makannya sayuran. Ya tuh, simple loh Bapak Ibu. Dulu daging sapi yang harganya cuman berapa? 50 naik jadi 90, naik jadi 100, teriak-teriak. Teriak-teriak kan yang makan daging sapi. Yang nggak makan daging sapi, enjoy aja. Mau naik jadi berapa ya enjoy aja. Yang biasanya hobi makan daging sapi, teriak-teriak. Demikian juga ini. Yang makan ayam, yang biasa makan ayam, teriak-teriak. Harganya mahal sekali ayam. Tapi kalau yang tidak makan atau yang tidak biasa makan ayam, ya mereka enjoy saja Bapak Ibu. Nah jadi semua tinggal tergantung kita Bapak Ibu. Penderitaan ini semua tergantung kita. Itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi sebabnya itu ada keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Kegelapan batin karena apa? Kita nggak tahu arahnya kita itu mau kemana.
Lalu yang ketiga Bapak Ibu, lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan itu apa Bapak Ibu? Yang namanya apa? Nibbana. Nibbana itu bukan suatu tempat ya Bapak Ibu. Nibbana itu adalah suatu kondisi. Nibbana ini apakah bisanya nanti setelah meninggal lalu ke nibbana? Enggak Bapak Ibu. Justru pada saat sekarang ini kita bisa merealisasi nibbana. Jadi Bapak Ibu tidak harus meninggal lalu mencapai nibbana. Tidak Bapak Ibu. Nibbana ini bisa dicapai pada saat kehidupan sekarang ini. Makanya bagaimana caranya itu bagaimana? Ya nanti ada jalannya. Jalannya itu ada ya Bapak Ibu. Ada jalannya. Jadi guru agung kita ini tidak hanya memberitahu, oh ini loh ada nibbana. Kalau orang itu bisa mencapai yang namanya nibbana, tidak hanya itu Bapak Ibu, tetapi ada jalannya. Yaitu yang keempat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa mencapai nibbana pada kehidupan sekarang ini dengan menjalankan yang namanya yang keempat ini, yaitu jalan beruas 8. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencapai nibbana di kehidupan sekarang ini. Jadi tidak harus Bapak Ibu itu menunggu sampai Bapak Ibu meninggal. Tidak Bapak Ibu. Ini saya bagi ada 3, yaitu tentang kebijaksanaan ya Bapak Ibu, lalu sila dan samadhi. Ada 3 ini untuk jalan mencapai nibbana. Sila itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu kita harus berbuat kebaikan. Nah, saya mau yaitu perbuatan benar, ucapan benar, ya itu masuk dalam sila. Lalu pencarian benar, ya. Jadi kita mulai dari ucapan benar, lalu perbuatannya benar, lalu pencarian benar. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Ucapan benar. Jadi kita akan berusaha ya melakukan apa yang kita ucapkan itu adalah suatu kebenaran Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk tidak berbohong. Ya. Kita ucapan itu kita jaga. Nah, untuk apa? Untuk membantu nanti pada saat kita merealisasi yang lain. Ya, tahapan-tahapan yang lain. Jadi setelah ucapan lalu kita apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita ya, kita lakukan dengan ucapan, dengan perbuatan itu seperti guru agung kita ini, ucapan dan perbuatannya itu seimbang. Jadi sama. Lalu pencarian atau mata pencariannya itu yang benar Bapak Ibu. Jadi dengan ini otomatis Bapak Ibu
akan membantu pada saat Bapak Ibu bermeditasi. Ya, dengan ucapan benar, perbuatannya benar, lalu mata pencariannya benar, Bapak Ibu pada saat duduk meditasi akan tenang. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu seorang yang welas asih, mempraktekkan yang namanya welas asih. Bapak Ibu tidak membunuh makhluk hidup. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang. Lalu karena Bapak Ibu mempraktekkan ini, bagaimana kalau melihat makhluk hidup itu dibunuh? Atau Bapak Ibu tidak sengaja membunuh? Bagaimana perasaan? Menyesal kan? Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, sebelum meditasi habis nyemprot semut. Wah itu semutnya banyak, padahal ini saya mau duduk meditasi di tempat sini. Ambil ya, penyemprot ini pembunuh serangga, disemprot, sut. Ditunggu sebentar, dilihat, wah pada mati semua. Lalu Bapak Ibu duduk meditasi. Yang muncul apa Bapak Ibu? Semutnya tadi yang habis dibunuh. Muncul tadi semutnya, aduh tadi aku habis ini ya. Ini tadi nanti ada semut lagi enggak ya yang datang ke sini ya. Jadi fokusnya kemana? Ke semut. Tapi coba Bapak Ibu sebelum meditasi ya, wah tadi habis bagi-bagi sembako ya, habis ini perasaannya gimana? Seneng, bahagia. Lalu duduk meditasi. Wah tadi saya bagi-bagi, wah seneng. Tenang duduk ya udah duduk tenang, bisa lebih konsentrasi ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita melakukan perbuatan yang baik, ini sangat membantu pada saat kita bermeditasi. Nah ini tadi adalah sila ya Bapak Ibu, ada ucapan, perbuatan, dan mata pencarian benar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu misalnya melepaskan hewan, ya, melepaskan burung yang dulunya di kerangkeng lalu dilepaskan, itu ada perasaan bahagia karena bisa melepaskan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa hidup dengan bebas. Lalu adalah dengan konsentrasi Bapak Ibu, atau yang lebih kita kenal dengan samadhi ya. Daya upayanya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Daya upaya di sini adalah daya upaya atau semangat Bapak Ibu. Semangat untuk kita ini bermeditasi. Ya. Jadi dengan ada semangatnya lalu kita juga perhatian. Jadi kita itu tidak putus asa untuk melakukan meditasi ini. Konsentrasi benar. Jadi Bapak Ibu harus begini ya, kalau mau melakukan meditasi Bapak Ibu misalnya nih ya, belajar ke guru A. Bapak Ibu yang sudah tahu dengan pengetahuan meditasi yang lain-lain, kalau memang Bapak Ibu mau belajar dengan guru A, itu bagaikan gelas kosong, jadi harus dikosongkan dulu pengertiannya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu akan menerima ajaran yang baru ini dengan guru A ini ya. Jadi bisa menerima dengan jernih. Jadi jangan pada saat Bapak Ibu datang lihat ini guru A, lalu dicampurkan dengan yang guru B yang Bapak Ibu pernah terima. Lalu Bapak Ibu akan terjadi semacam kayak kutub A dan kutub utara dan kutub selatan, ya, berlawanan terus. Kemungkinan ada yang pas sinergi, oh ya sama.
Tetapi kalau yang tidak, karena apa? Guru A mempraktekkan A, dia nyaman. Guru B mempraktekkan yang B, dia nyaman. Guru C mempraktekkan dengan polanya guru C, itu dia nyaman. Nah, Bapak Ibu yang nantinya yang akan milih. Bapak Ibu menerima, oh ini. Nah, nanti yang satu bilang meditasi cinta kasih. Ya. Yang satu meditasi mindfulness. Nah, yang satu lagi meditasi anapanasati. Nah, Bapak Ibu, yang satu lagi ikut yoga. Nah, ini harus Bapak Ibu ini. Nanti setelah itu seperti Bapak Ibu memilih baju di mall. Sebetulnya sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu yang cocok, yang pas dipakai, yang nyaman dipakai oleh Bapak Ibu, itu meditasi yang mana? Itu yang Bapak Ibu harus pakai. Jadi kalau saya sendiri juga, saya ada meditasi cinta kasih. Oh nih, yang ngajarin ini. Oh mindfulness nih. Sedangkan saya sendiri apa? Oh saya anapanasati. Saya mempraktekkan anapanasati apa? Karena saya dengan di rumah duduk, saya keluar masuk nafas, sudah terbiasa dengan itu, ya saya lakukan itu. Tetapi menolak nggak saya dengan ada guru baru mengajar tentang meditasi cinta kasih? Enggak. Pada saat dia mengajar, saya akan buang yang ini dan saya akan mempraktekkan yang ini. Itu suatu pengetahuan yang baru. Dengan mindfulness gimana? Sama Bapak Ibu. Kita kosongkan gelas kita terima yang ini. Dan nanti jadi bingung enggak? Ya kan Bapak Ibu yang milih mau baju yang mana. Kira-kira kalau bajunya sudah pas, cocok, enak, kenapa harus Bapak Ibu lepas? Wah ini anu kok Pak, kembangannya baru, ya monggo. Kalau Bapak Ibu nyaman. Ya. Nah, kenapa kok butuh semangat Bapak Ibu? Mau meditasi tinggal duduk meditasi, kenapa harus butuh semangat? Iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya semangat, begitu waktu Bapak Ibu kan harus itu sesuatu yang rutin dilakukan. Kalau nggak ada kemauan, Bapak Ibu nggak akan bisa. Apakah meditasi itu hanya duduk diam, Pak Imam? Enggak, Bapak Ibu. Meditasi tidak hanya duduk diam. Kalau yang meditasi mindfulness, itu Bapak Ibu itu adalah melatih kesadaran. Saat ini saya duduk, saya sedang berbicara. Ini adalah kesadaran Bapak Ibu. Saya mengangkat tangan, saya sadarin saya mengangkat tangan. Saya meletakkan kembali, saya sadarin saya meletakkan kembali. Ini adalah kesadaran Bapak Ibu. Apa yang saya ucapkan itu saya sadari. Ini adalah termasuk meditasi Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu mengendarai sepeda motor, Bapak Ibu pegang setangnya, Bapak Ibu pakai jaket, Bapak Ibu pakai helm. Itu kalau Bapak Ibu sadari itu adalah suatu kesadaran. Itu adalah suatu konsentrasi, meditasi. Contoh yang paling mudah Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu makan, apakah pernah Bapak Ibu itu melihat apa yang dimakan? Oh iya Pak, saya sudah konsentrasi Pak, saya sudah amati. Saya makannya pakai, karena ini sarapan saya cuman pakai telur Pak. Nasi putih dengan telur. Saya sudah tahu, langsung saya makan. Saya makan habis cepat. Saya tanya, berapa suap
yang masuk ke dalam mulut. Wah, lupa. Berarti Bapak Ibu kan nggak sadar. Makan. Lalu telurnya itu dipotong berapa kali? Wah, enggak ingat, Pak. Nasinya dikunyah berapa kali kunyahan? Enggak, Pak. Nah, sekali-sekali Bapak Ibu mempraktekkan. Ya, makan di depan, oh ini. Terus dilihat sendok diambil, diangkat, masuk ke mulut. Lalu jawabnya gini, Pak Imah, saya kalau makannya gitu kerjaannya ora bar kabeh. Nggak selesai semua katanya kerjaannya. Ya nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Maksudnya itu disadari, ini makan. Oh ini ada nasinya, ada telurnya, masuk mulut. Oh saya kunyah berapa kali. Ternyata ngunyahnya 2-3 kali telan. Sehat nggak Bapak Ibu? Itu nggak sehat. Karena apa? Kalau Bapak Ibu makan 1-2 kali atau 3 kali, ya masuk mulut ditelen, yang kerja keras siapa Bapak Ibu? Lambungnya. Wah masih merongkol-merongkol lambungnya yang kerja keras. Waduh, lambungnya yang susah Bapak Ibu. Tapi betul itu, banyak yang terjadi seperti itu. Karena lambungnya yang susah payah, akhirnya lambungnya yang menderita. Tanpa Bapak Ibu sadari. Coba kalau makan, dikunyahnya, kira-kira makanannya sudah mulai halus ya, baru ditelen. Wah lambungnya enak, seneng. Wah ini seneng enak. Tak jadiin makan sedikit aja rasanya kenyang. Ya kan? Karena apa? Dengan ini. Wah loh saya ini kerjaannya numpuk-numpuk, mangane kesuwen ora bar. Kalau orang dulu bilang kalau makannya cepet, wah mesti kerjanya cepet. Ya jadi makan ya makan tapi kita sadari. Nah ini sekali-sekali dicoba. Ya bagaimana caranya? Ya makan malam, ya toh kan enggak disibukkan dengan pekerjaan yang lain. Nah, kalau yang ibu-ibu bilang, walah makan lama-lama, saya mau nonton sinetron. Ya jadinya enggak konsentrasi. Jadi konsentrasi itu bisa kita lakukan di mana saja Bapak Ibu. Jadi tidak harus duduk diam. Ya, meditasi itu bisa dilakukan di mana saja. Cuman kalau Bapak Ibu mau meditasinya yang betul-betul ini bisa Bapak Ibu lakukan pada pagi hari bangun tidur dan menjelang tidur. Dilakukan di mana? Di atas tempat tidur, pasti cepat tidur. Ya kan? Lah habis di atas tempat tidur ya pasti cepat tidur karena apa? Efek. Begitu meditasi sebentar, waduh ngantuk. Empuk. Sebentar miring letak tidur. Jadi nggak pernah bisa meditasi. Saran saya ya jangan di atas tempat tidur tapi di sampingnya, di bawah. Nah, dengan di situ tidak mudah untuk ngantuk. Kalau waduh ngantuk sekali saya enggak ini, ya Bapak Ibu enggak perlu lama-lama meditasi. Duduk tenang sebentar. Ya itu butuh semangat Bapak Ibu. Butuh keinginan kita untuk mengalahkan ini kemalasan, yaitu butuh wirya atau semangat untuk meditasi. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan atau panya Bapak Ibu. Ini karena pikiran benar jadi akhirnya menimbulkan pengertian yang benar. Ya, dengan Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu tadi puja membaca Pancasila Buddhis ya. Melakukan 5 sila ini, lalu Bapak Ibu melakukan meditasi, lalu menjadi pengertiannya menjadi benar.
pikirannya benar, pengertiannya menjadi benar. Bapak Ibu bisa membedakan mana itu yang salah, mana itu yang benar. Hal ini jika dilakukan 8 ini, lakukan terus menerus, Bapak Ibu bisa merealisasi yang namanya nibbana. Jadi ucapan benar, lalu perbuatan benar, kemudian daya upayanya benar, ya, atau mata pencarian benar, lalu punya semangat, ya, lalu melakukan meditasi terus menerus sehingga pengertiannya menjadi benar, ya, dengan konsentrasi pikiran benar lalu menjadi pengertiannya benar, otomatis konsentrasinya akan menjadi benar. Jadi semua ini berhubungan ya Bapak Ibu, tidak bisa diputus saja. Jadi tidak perlu harus Bapak Ibu meninggal dulu baru mencapai nibbana, enggak. Tapi pada saat sekarang ini Bapak Ibu bisa merealisasi nibbana. Bagaimana caranya? Ya harus tadi itu, harus punya semangat Bapak Ibu. Ya jadi jangan Bapak Ibu, hari ini saya bisa meditasi. Ya kalau Bapak Ibu mau rutin 15 menit bangun tidur, 15 menit sebelum tidur, ya, itu kan bagus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menyadari, jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mau marah, Bapak Ibu sadar. Oh saya mau marah, marah itu karena apa ya? Loh kenapa harus saya marahin? Apa mungkin tadi saya yang ngasihnya tahu nggak benar, tidak jelas, sehingga anak buah saya kurang paham. Kenapa kok anak buah saya gini? Oh mungkin karena seperti ini. Jadi ada sebabnya. Nah, sebabnya yang mendahului ini kan tahu. Nah, sehingga kita tahu penderitaan kita akan berkurang. Oh kita sakit. Sakitnya karena apa? Oh sakitnya karena pikiran. Pikirannya yang lagi kalut. Oh, berarti saya harus apa? Harus melepas. Melepas yang kalut tadi, penderitaan yang tadi harus saya lepas. Jadi dengan kita melepas, makanya orang itu selalu berpikir bahwa meditasi itu mencari. Karena mencari, tidak pernah mendapat. Justru meditasi itu melepas. Melepas ego kita Bapak Ibu. Dengan kita melepas, kita akan menjadi semakin sadar. Bapak Ibu semakin mencari, semakin Bapak Ibu tidak mendapatkan. Bapak Ibu berbuat kebajikan dengan berdana, itu apa Bapak Ibu? Apa yang mengganjal pada saat Bapak Ibu mau memberikan suatu dana? Apa yang mengganjal? Yaitu keakuan kita, itu yang mengganjal. Coba Bapak Ibu berusaha melepas apa yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu melepas. Dengan terbiasa, kenapa kok kita dianjurkan untuk selalu berdana? Itu adalah melatih, melepas apa yang kita punya. Lakukan. Coba Bapak Ibu yang tidak pernah berdana, melepas uang 1.000 rupiah itu atau 500 rupiah itu beratnya bukan main. Wah ini nanti tak kasih. Bener ndak ini orang ini? Ini wah engko kebiasaan iki bariki engko teko kene meneh setiap hari iki. Nah, Bapak Ibu kalau memang mau memberi lepas selesai. Jangan mengotori perbuatan baik Bapak Ibu. Bapak Ibu ngasih si A beras. Saya itu si A ini keluarganya kok kekurangan. Saya kasih beras 3 karung. Ternyata si A ini dia kan nggak mungkin kalau cuman masak nasi aja, lauknya kan nggak ada. Berasnya dijual 1 buat beli lauk. Lah ini tahu
dikasih tahu temennya, kayak beras yang mbok kei, yang mbok beri dijual sama si A. Marah. Wis tak tukoke tak kei beras ben ora iki, ben iso makan, malah didol. Dijual, tapi nggak tahu dia menjual karena untuk apa. Dikasih tahu temennya si C, marah dongkol. Sesuk ora tak kei meneh. Mengurangi kebaikan yang sudah dilakukan. Kalau bapak ibu itu sudah memberi, lepas. Nggak usah pusing bapak ibu. Itu mau dijual semua, mau ini, itu kan urusannya si penerima. Yang penting bapak ibu selesai kan melakukan kebaikan. Selesai. Jadi nggak usah dipikirin. Ya, saya rasa saya sudah terlalu lama bicara. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tak tampak, semoga mereka semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.